Pada kali ini kita akan mempelajari tentang PLC Zilio. Ya, Zilio ini adalah produk dari Schneider Electrical ya. Ini bentuk PLC-nya, di dalamnya ini kita gunakan PLC Zilio tipe SR3B261BD. Itu ada inputnya 24 volt DC, outputnya bisa 24, bisa juga 220 volt AC. Dengan besar ampere, kuat arusnya adalah 8 ampere atau 5 ampere ya. Nah, sedikit dijelaskan, ini adalah display, ini menunjukkan display nanti adalah input dan output yang aktif yang terpasang, dan input output yang ada di label terminal input dan output. Perhatikan di sini adalah ini adalah terminal positif dan negatif, adalah input power untuk mengaktifkan sebuah PLC. Ini dihubungkan ke 24 volt DC nantinya. Sedangkan I1 sampai I9 ini adalah input ya. Input itulah ya trigger untuk mengaktifkan PLC ya. Bisa dari kontrol start stop emergency, bisa juga dari berbagai macam sensor. Itu disebut dengan input. Lalu ditunjukkan dengan input A, 1A, 1B, 1C sampai 1G. Nah, kemudian ini adalah output. Output itu kalau kita lihat ada angka 1 dan angka 2. Angka 1 dan angka 2 berbentuk kontak normally open. Nah, yang diaktifkan di saat outputnya aktif adalah 1 dan 2 terhubung. Jadi kalau outputnya tidak aktif, berarti 1 dan 2-nya open. Masih dia belum terhubung. Nah, sekarang jika dia aktif outputnya, maka di program harus kita aktifkan. Sehingga dia akan menghubungkan terminal kabel dari 1 ke 2. Nah, ini jumlah outputnya adalah sebanyak 7 output, ditambah lagi dengan output paralel ya. Baiklah, kita akan jelaskan cara memasang ya. Nanti kan kita pasang pada kontrol panel, sebab PLC ini adalah barang sensitif, harus dipasang pada tempat yang layak. Nah, di sini kita sudah pasang. Ini adalah kabel 24 volt, nanti ini groundnya. Ini kabel hubungan ke input sudah dipasang duluan. Wajib menggunakan skun demi keamanan ya. Dan juga outputnya juga sudah dipasang. Kebetulan di sini kita untuk tegangan power output kita hubungkan ke 24 volt DC di sini, dan kita hubungkan secara seri ke masing-masing terminal angka 1 ya. Nah, baiklah, kita akan coba pasangkan di kontrol panel. Ini kontrol panelnya sudah kita siapkan sebelumnya, kontrol panel. Ya. Kontrol panel ini di dalamnya ada driver relay juga, ya, ada terminal input output. Lalu di luarnya ya, kalau kita tutup di kontrol panel itu ya, ada di sini indikator, beberapa indikator ya, indikator 3 buah lampu ditambah buzzer. Ini lampunya 3 buah. Ini adalah tombol-tombol, digunakan sebagai tombol start, stop, dan emergency. Dijamin dengan menggunakan fuse ya, pengamanan. Dan di sini juga kita gunakan outputnya AC ya. Jadi selain DC, pada kontrol panel ini kita akan aktifkan tegangan AC dan output AC dan output DC. Nah, sekarang kita akan coba merangkai pada kontrol panel ini sehingga dapat kita fungsikan. Kita langsung memasang ya. Kita pasang PLC, kedudukannya sudah kita buat ya. Nah, pertama sekali kita hubungkan input dulu ke terminal. Input. Sini input kita hubungkan sebanyak 1 2 3 4 5 7 input ya. Jadi pada saat ini kita coba hubungkan baru 3 input saja ya, karena kita tidak menggunakan sensor ya. Hanya start stop emergency yang kita hubungkan saja pada saat ini. Nah, input terpasang, I1 ya. Input I1 terpasang. I2 terpasang. Cukup 3 saja, I1, I2 sampai I3 ya. Nah, jadi input ini
untuk sementara kita akan belajar tentang start stop emergency dulu. Ya, kita belum menggunakan input-input tambahan seperti sensor sesuai dengan tahap-tahap pembelajaran tentang step by step tentang PLC ini. Nah, power supply kita pasang, pegang power supply-nya yang 24 volt, masuk ke terminal. Ya, sudah terpasang. Sekarang kita hubungkan ke kontak start stop emergency-nya, input 1, 2, dan 3. Itulah kabel untuk startnya. Ada terminal yang disatukan itu adalah yang disatukan itu ya, kita hubungkan ke 24 volt. Yang terpisah itu adalah yang kita hubungkan ke masing-masing input ya. Start tadi kita hubungkan ke input I1. Nah, kemudian yang kedua stop ya. Untuk stopnya kita hubungkan ke I2. Kemudian untuk emergency kita hubungkan ke I3 ya. Oke, untuk input 1, input 2, input 3 sudah terhubung ke kontrol start stop emergency. Sekarang kita lanjutkan. Dilanjutkan pemasangan power 24 volt sama groundnya. Nah, sekarang kita hubungkan kabel power dari PLC. Yang merah adalah positif yang kita hubungkan ke 24 volt ya. Yang warna biru adalah negatif, kita hubungkan ke 0 volt atau ground. Oke, sudah terpasang. Langsung kita hubungkan ke sumber power supply ya. Kita gunakan power supply 24 volt 4,5 ampere ya, DC. Kita hubungkan langsung supaya lebih jelas hubungan powernya. Kita hubungkan langsung. Ini menggunakan kabel jack Manana. Sudah kita hubungkan, tinggal kita colokkan ke 24 volt dan no groundnya. Nah, sudah terpasang yang baik. Sekarang kita akan lanjut ke output ya. Output kita menggunakan ini ada sebanyak 6 buah delay relay. Perhatikan delay relay itu dia penyebatan nih tegangan
jika tegangan output daripada PLC itu tidak sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh output. Jadi ada penyembatannya. Contohnya dia kalau seandainya kita gunakan tegangan AC, sedangkan outputnya adalah DC, itu harus perlu jembatan menggunakan DV relay. Begitu juga jika tegangannya kecil atau rendah tidak sesuai dengan tegangan output daripada PLC, harus juga menggunakan DV relay. Nah, sekarang kita aktifkan 3 buah DV relay ya. Output yang kita pakai adalah output 1, 2, dan 3. 1. Nah, di sini kita hubungkan ke terminal 13 ya. 13 itu ada aktivasi daripada DV relay, sedangkan 14 kita hubungkan kembali ke ground ya. Jadi aktivasi relay ini diaktifkan menggunakan tegangan dari PLC itu 24 DC. Pasang. Sudah terpasang. Begitu juga karena kita mengaktifkan lampu, ini lampu yang AC 220, maka kita akan merancang di sini jangan masuk ke trigger daripada NO daripada relay. Pasang. Kan tegangan sumber sudah kita hubungkan ke terminal 12 daripada relay sebagai input tegangan 220 volt AC. Sekarang kita hubungkan kontak NO nya, kita hubungkan ke 3 buah lampu yang akan kita nyalakan adalah lampu AC ya. Ini lampu ya, ini udah kita hubungkan. Nah, di sini ada kabel yang kita hubungkan seseri ya. Itu kabel itu kita hubungkan ke netral langsung ke sumber listrik AC ya. Sedangkan kabel lampu yang terpisah itu adalah berasal dari kontak NO nya DV relay ya. Terpisah satu ya, itu adalah kontak NO dari DV relay. Untuk NO nya ya, kita hubungkan terminal 8 ya, 8 ya. Terminal 8 adalah rangkaian terpisah. Di sini kita lihat ada rangkaian terhubung, itu merupakan terminal kabel yang kita hubungkan langsung ke netral ya, netral atau sumber listrik ya, arus AC-nya. Kita hubungkan langsung ya. Di bagian kontak ini ya, kontak ke tombol yang terpasang ya. Nah, sekarang kita pasangkan masing-masing lampu ke terminal 8. Lampu 1 sudah dipasangkan. Lampu kedua Tiga buah lampu sudah kita pasangkan ke DV relay ya, kontak NO nya angka 8 ya. Sekarang yang belum terpasang adalah kabel grounding dari output PLC, itu terminal 14 ya. Kita hubungkan secara seri. Ini 14 ya, 14 ini sudah masing-masing ini 13. Kita hubungkan masing output, 14 nya harus kita gabungkan untuk masuk ke groundingnya PLC 24 volt ya. Sedangkan ini adalah jumperan tegangan 220 ya, untuk kontak NO aktif ke NO nya terminal 8 agar lampunya menyala ya. Jadi ini output ini hanya sebagai aktivasi DV relay. Kalau dia aktif, otomatis terminal 12 akan terhubung dengan terminal 8 sehingga arus AC nya mengalir ke lampu, ketiga buah lampu yang akan kita inginkan.
Nah, sekarang yang terpasang adalah kabel grounding. Ya karena sifatnya di ferrolay, tegangan yang masuk ke sini akan masuk elektromagnetis, dia harus menuju ke ground. Nah, maka ini kita hubungkan ketiga ini ke ground. Nah, kabel ground tadi yang 3 ini kita hubungkan ke terminal ground yang ada di dekat terminal input tadi. Nah, sudah terpasang kabel groundnya yang tadi warna hijau nih, warna biru ya, hijau. Nah, ini ground ini kita hubungkan ke ground. Ya, sumbernya ada ke ground yang ada di power supply tadi ya, yang ground ini.
Nah, sekarang kita pilih, ada pilihan, kita ambil aja run mode after loading. Ini juga boleh kita ambil sebenarnya, tapi ini kan dilihat di monitor ya. Bisa kita pantau di monitor, bisa juga dipantau pada alatnya. Cuma ini kalau kita klik keempatnya membuat komputer kita agak jadi lebih berat. Kita simpan dulu, kita bikin tes 1 saja. Simpan. Kita tunggu lagi proses transfer modulnya. Kita tunggu sampai terlihat garis merah ya. Sudah ada garis merah. Lalu sini sudah aktif. Dan sekarang kita akan lihat hasilnya. Apakah program ini sudah terkirim, terdownload dengan baik. Proses download sudah selesai. Sekarang kita cobakan nyalakan pada alatnya. Kita start. 3 lampu menyala. Kita stop. 3 lampu mati. Sekali lagi. Kita start. 3 lampu menyala. Kita stop. 3 lampu. Itu pembayaran pertama. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan. Step pertama tadi sudah kita fungsikan. Dimana jika kita start 3 lampu menyala. Kemudian kita stop. 3 lampu mati. Sekarang kita masuk baterai berikutnya. Jika kita start, ya, lampu menyala, kemudian berapa detik dia akan mati. Input 1 tetap kita pakai sebagai inputnya. Nah, inputnya I1. Kita tetap mengaktifkan sebuah relay. Sama tadi relaynya kita lakukan penguncian. Kemudian M1 ini kita aktifasi
ya, ke lampu ya. Lampu ini ada 3 buah dari output 1, output 2, output 3. Ini kita sambung ke atas ya. Nah, sekarang dia matikan oleh fungsi timer ya. Relay itu matikan timer ya. Ini kita atur timernya 10 second ya. Kita buat siapa aja lah ya, sekitar 9, cepat dulu ya, 9 detik ya. Ambil fungsi dari aktif control head down. Oke. Nah, sekarang karena ini adalah kontrol ya, ini adalah proses kerjanya. Timer itu harus memutuskan proses kerja, jangan memutuskan kontrol, karena kontrol itu adalah terdiri atas start stop emergency ya. Nah, jadi kontak timer ini kita asal di sini NC kan. Lalu kita lampu menyala berapa detik dia akan mati sendiri. Tadi kita buat 9 detik ya, mati. Nah, kalau kita start lagi dia tidak akan mau, karena situ ada kontrol panelnya. Harus di stop dulu, di stop, baru kita start. Lampu menyala dan berapa detik dia akan mati. Cukup materi 2 dulu program. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk program-program berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.